Selamat malam. Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, puji Tuhan pada malam hari ini kita dapat bersama-sama membangun ibadah Patuen yang bertempat di Pepantan Gedang Sewu. Kiranya kita di dalam situasi sehat-sehat selalu karena Tuhan memberkati kita. Pada malam hari ini ibadah Patuen dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean dan Ibu Christine Rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 46, kita pujikan ayat yang pertama. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita dalam ibadah Patuen pada malam hari ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai umat-Nya. Amin. Mari kita respon dengan pujian kidung jemaat nomor 1 bait 1 dan 2. Kita
firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah patuhan pada malam hari ini di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Mari kita puji kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 6 bait 1 dan 4. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha Kudus Allah Bapa yang kami muliakan, kami puji, kami sembah. Dengan kerendahan hati kami datang bersujud dan bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Di malam hari ini, kami juga diberi kesempatan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda-Nya. Berkati kami juga yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Pendeta Samuel Hurulean yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, berikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami segenap umat milik Tuhan, siap mendengarkan, menerima sabda Tuhan dengan baik. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan. Dalam Wahyu 14, Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur
hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Amin. Mari Bapak Ibu kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 73 bait 1 dan 2. Sengsara di ketandusan, curahan berkat kasih kurnia-Nya yang memberikan keselamatan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih setia-Nya menuntun kita untuk ada bersama membangun persekutuan, memuliakan nama Tuhan. Kita atas dasar bacaan firman Tuhan tadi, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan judul "Yang Penting Ada di Sini". Kekasih Tuhan, saat di usia bayi, hal yang paling penting adalah ASI, paling tidak sampai usia 2 tahun. Saat usia remaja sampai usia pemuda, yang penting adalah fokus kepada studi. Setelah studi, yang penting adalah mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, yang penting berikutnya adalah menemukan teman hidup. Setelah mendapatkan teman hidup, maka yang penting adalah anak dan tentunya keluarga. Upaya selanjutnya adalah bagaimana lewat pekerjaan menghadirkan kesejahteraan hidup bagi keluarga. Kekasih Tuhan,
Setelah itu ketika berada di usia pensiun, yang paling penting adalah menikmati hidup bersama keluarga, anak dan cucu. Kalau merenungkan ungkapan yang penting tadi, berarti sebuah prioritas yang harus diperjuangkan oleh seseorang di dalam jenjang usia tertentu seperti disebutkan di atas. Nah, pertanyaan Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah ada hal lain yang jauh lebih penting dari sekedar sejumlah hal-hal yang penting yang diperjuangkan tadi? Dalam memberikan respon ada paling tidak 2 jawaban. Jawaban yang pertama, mereka mengatakan tidak ada hal yang penting. Kalaupun ada, tentunya semua orang mengakui bahwa Tuhan itu selalu hadir untuk menolong manusia dalam jenjang usia tertentu untuk meraih apa yang menjadi penting dalam kehidupannya. Pengakuan akan kehadiran Tuhan yang demikian, ya kalau kita mau merenungkan, itu pengakuan yang sifatnya basa-basi. Karena yang jelas kelompok yang punya pemahaman demikian, mereka lebih mengutamakan kekuatan, skill, kemampuan, kepintaran mereka secara optimal untuk meraih hal-hal yang penting di sepanjang jenjang-jenjang usia yang disebutkan di atas. Sayang orang-orang yang memiliki pikiran yang seperti ini, Tuhan tidak langsung menegur ya. Tuhan tidak langsung mengatakan atau menghentikan setiap usaha-usaha mereka, atau Tuhan menggagalkan. Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk orang yang tidak mengakui keberadaannya untuk menolong. Itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Mengakui pertolongan Tuhan atau tidak, ya Tuhan tetap memberikan pertolongan bagi manusia. Kekasih Tuhan, golongan atau kelompok yang kedua yang coba menjawab ketika ada pertanyaan apakah selain hal-hal yang penting yang diperjuangkan manusia dalam kategori usia tertentu di atas, adakah hal yang jauh lebih penting? Kelompok ini tentunya menjawab ada yang paling penting. Apa yang paling penting? Yang paling penting dari semua itu adalah Tuhan. Namun Bapak Ibu, jika direnungkan, maka ketika kita mengkategorikan usia-usia tertentu dan apa yang harus mereka perjuangkan dan yang paling penting, ternyata tidak ada sela waktu yang disiapkan manusia secara khusus untuk katakanlah usia sekian sampai sekian saya mau mengejar Tuhan, mau mencari Tuhan. Itu tidak ada dalam pembagian kategori usia tadi. Namun kalau kita bertanya kepada kelompok ini, mengapa tidak ada kesempatan, ada sela waktu untuk manusia mencari Tuhan? Mereka menjawab, karena Tuhan itu sangat penting dan berada di atas segala sesuatu, berada di atas upaya dan perjuangan manusia untuk meraih hal-hal yang penting dalam kehidupannya, dan Tuhan selalu hadir untuk menolong, sehingga Tuhan itu ada dalam segala waktu perjuangan manusia. Kalau
kita mendengar jawaban yang seperti itu, maka tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang menghargai dan menganggap Tuhan itu di atas semua perjuangan-perjuangan, dan Dialah yang menentukan apa yang penting yang diraih oleh manusia dalam kategori usia-usia seperti yang disinggung di atas. Dan merekalah yang memahami firman Tuhan di hari ini sebagaimana disampaikan dalam nats pembimbing. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita renungkan ternyata kata kunci adalah sebagaimana judul di atas, yang penting di sini. Yang penting ada Tuhan di sini. Kalau kita hubungkan dengan pergumulan manusia untuk menemukan hal yang penting dalam jenjang-jenjang usia yang disebutkan di atas, maka bisa kita katakan bahwa seseorang anak itu tumbuh menjadi anak yang biasa atau anak yang cerdas tidak penting. Yang penting Tuhan ada di tengah-tengah konteks pertumbuhan anak itu. Sukses dalam studi membutuhkan waktu yang cepat atau waktu yang lama, dengan nilai yang baik atau nilai yang biasa, tidak terlalu penting. Yang penting adalah Tuhan ada di tengah-tengah konteks perjuangan mereka. Seseorang mendapatkan pekerjaan yang biasa-biasa saja atau pekerjaan yang baik sesuai dengan harapannya, tidak terlalu penting sepenting Tuhan ada dalam setiap pergumulan mereka untuk menemukan pekerjaan. Mendapatkan teman hidup yang sesuai harapan ataupun tidak, itu tidak penting. Yang penting Tuhan ada di saat dia menemukan teman hidup. Orang sakit atau orang sehat di usia yang sepuh katakan, itu tidak terlalu penting. Yang penting Tuhan ada di saat-saat pergumulan menghadapi sakit. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kekasih? Saat manusia berada di dalam posisi apapun terkait dengan hal-hal yang diraih dan dicapai dalam perjuangan apapun, hal yang penting adalah mereka harus tekun, taat dan setia untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tekun, taat, setia, beriman pada Kristus itu jauh lebih penting dari soal apapun yang ingin kita raih dan capai di dalam kehidupan. Bila kita mengakui bahwa yang penting di sini ada Tuhan, maka manusia itu tidak gampang terpengaruh oleh gejolak keadaan karena tantangan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Termasuk orang yang mungkin berada dalam situasi yang sakit, yang parah sekalipun, yang paling penting dari keadaan itu adalah tetap beriman kepada Yesus. Tekun, taat dan beriman kepada Yesus justru membuat orang lalu memuliakan Tuhan. Tekun, taat dan setia kepada Yesus membuat orang atau menguatkan orang untuk menolak secara tegas bentuk-bentuk penyembahan berhala yang dikatakan dalam bacaan tadi, menyembah kepada patung, menyembah kepada manusia, atau mungkin bentuk-bentuk penyembahan berhala itu sudah berkembang, terus berubah wujud sampai dengan kita di zaman kini.
Katakan saja berhala kenikmatan dan kepuasan, berhala kekayaan dan kebahagiaan, berhala kesuksesan dan kesombongan, berhala hawa nafsu kedagingan. Nah, kekasih Tuhan, saya berikan contoh, berhala kebahagiaan itu bukan berarti Tuhan tidak ingin kita bahagia. Atau berhala kekayaan itu bukan berarti Tuhan tidak ingin kita kaya. Tetapi kalau kita mengutamakan kekayaan dan kebahagiaan itu lebih daripada Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Kalau kita lebih mengutamakan sebuah kesuksesan lebih dari apapun, lebih dari Tuhan, maka kesuksesan itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Dan ini banyak orang Kristen yang tidak sadari bahwa dia sedang menyembah berhala-berhala yang sudah berubah wujud di zaman yang lebih modern. Nah, ketika mereka ini meneruskan dengan model penyembahan seperti ini, maka jangan disalahkan, dikatakan di dalam bacaan kita tadi bahwa Allah akan murka atas mereka, yakni asap api kekal akan menyiksa mereka. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, catatan menarik bahwa bila mengaku yang penting Tuhan di sini atau mengutamakan Tuhan, maka berarti kita akan selalu, bukan berarti kita akan selalu berhasil dalam segala perjuangan. Setiap orang yang mengutamakan Tuhan bukan berarti mereka mengalami kegagalan, katakanlah kegagalan yang sedikit dibanding dengan orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Justru tidak. Ketika orang mengutamakan Tuhan, maka hal yang mau dikatakan di sini adalah gagal atau berhasil. Kedua keadaan ini tidak terlalu penting dibanding dengan Tuhan Yesus yang kita imani. Karena ketika Tuhan Yesus diprioritaskan dan selalu menjadi yang lebih penting, maka kita akan merasakan bahwa yang lain-lain yang kita kejar itu menjadi tidak penting. Karena semua yang kita anggap penting dan selalu menjadi sasaran perjuangan kita dalam hidup ini, akhirnya menjadi tidak penting saat kita semua meninggalkan dunia yang penuh kefanaan. Saudaraku, jika direnungkan dengan saksama, maka apa yang Bapak, Ibu, dan saya anggap penting dalam hidup ternyata relatif sifatnya. Susu ASI seorang ibu kepada bayi itu penting kalau dia masih menjadi bayi. Tapi setelah di atas 2 tahun itu tidak penting. Di usia katakanlah mulai remaja, pemuda sampai di atas usia 40 tahun, ya katakan sampai usia 40 tahun, badan yang sehat, semua makanan itu penting. Makan apa saja penting, senang, lahap. Namun ketika di atas itu atau orang yang memiliki tekanan darah atau hipertensi, itu maka sate yang enak itu pun juga tidak menjadi penting karena relatif. Saat kita sehat, kita kuat, harta, kekayaan yang kita raih itu penting banget. Apa yang kita punya itu penting. Tapi saat nun sewu kalau sudah sepuh di atas, katakanlah sudah memasuk 70 tahun, harta kekayaan itu tidak terlalu penting. Apalagi kalau kita misalnya sakit. Semakin sakit, semakin harta kekayaan yang kita miliki itu pun juga tidak penting. Kalaupun penting hanya mengobati sakit. Kalaupun masih banyak, kita tidak bisa menggunakan secara optimal.
Artinya semua yang penting dalam dunia itu relatif, sesuai dengan saat dan waktu. Namun ada yang jauh lebih penting mengatasi semua keadaan kehidupan kita. Entah kita sehat, entah kita sakit, entah tua, entah muda, entah sedih, entah gembira, entah kita sedang menangis atau sedang tertawa. Ada yang jauh lebih penting dari semua itu adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah lebih penting bagi semua manusia dalam segala keadaan kehidupan. Kita membutuhkan figur Tuhan dalam hidup kita di segala saat, waktu, dan di segala keadaan. Oleh karena itu, hanya tekun, taat, setia, dan beriman kepada Yesus, kita akan mengalami kebahagiaan baik di dunia maupun kekal atau kebahagiaan kekal yang dijanjikan Tuhan ketika kita ada bersama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya. Yang penting di sini adalah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Saat teduh kita akhiri bersama kita merespon akan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 427. Kita pujikan bait yang pertama. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Dikau mengajarkan kami untuk lebih mengutamakan, memprioritaskan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Yang penting Tuhan ada di sini dalam setiap konteks kehidupan kami. Entah sakit, entah sehat, entah tawa, entah tangis, entah gembira, entah sedih, entah gagal ataupun berhasil. Ketika Tuhan ada dalam setiap konteks kehidupan perjuangan kami, maka kami akan melangkah dengan pasti menyongsong hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa di hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk bersekutu bersama-sama dengan para umat kepunyaan Tuhan, keluarga besar Pepantan Kedang Sewu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kehadiran kami bersama dalam memuliakan Tuhan, ataupun kami bersama dengan semua saudara-saudara kami di Jemaat Pare secara keutuhan,
Kami ada bersama-sama karena Tuhan menghendaki. Biarlah segenap pujian dan sembah kami kiranya berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap keberadaan kami, apapun yang sedang kami alami, kami rasakan, apapun yang sedang kami perjuangkan, apapun yang sedang kami rasakan dan alami, berat atau ringan, sukar atau muda, tentang hidup dan pergumulan kami berserah diri sepenuhnya di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami percaya ketika kami meyakini dan mengamini, mengakui bahwa Tuhan selalu penting atas hidup kami dalam setiap konteks hidup kami, maka Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa para umat kekasih Tuhan yang ada di Pepantan Gedang Sewu boleh menyiapkan tempat ini, bahkan bersama-sama dengan kami membangun ibadah. Biarlah setiap penyembahan kami di saat ini boleh berkenan di hati Tuhan. Bapa, juga di kesempatan ini kami berdoa menyerahkan para milik kepunyaan Tuhan yang sedang menjalani sakit atau mengalami sakit. Kami mohon Tuhan berkenan menjamah keberadaan mereka, menjamah para dokter dan para medis, menjamah semua upaya obat dan penawar yang diberikan. Biarlah oleh semua itu kelak Tuhan menyatakan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan keberadaan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan Yesus, Dikau sangat mengerti dan memahami keprihatinan yang sedang kami alami dan rasakan bersama. Tuhan menolong pemerintah kami, menguatkan, meneguhkan, dan Tuhan berkenan melengkapi mereka dengan kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga biarlah pemerintah kami tetap teguh, tetap penuh dengan kesabaran, terus mengupayakan berbagai kebijakan, keputusan, agar yang terbaik sajalah yang boleh terwujud di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai warga negara. Biarlah kami juga diberkati dengan pengertian, dengan hikmat, dengan roh kesabaran, dengan roh kerendahan hati, agar siapapun kami, dari kelompok manapun, dari golongan manapun, biarlah kami merasa bahwa kami adalah sesama saudara satu dengan yang lain, sesama anak bangsa, di mana panggilan kami adalah mendukung pemerintah dengan peran dan kekuatan kami untuk bisa bersama membawa Indonesia ini lebih baik ke masa yang akan datang. Tolong kami supaya kami tidak menjadi beban, kami tidak menjadi masalah dalam pergumulan bersama, tapi biarlah kami ikut menjadi solusi terhadap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan segenap perjalanan bangsa dan negara kami sepenuhnya di dalam kuasa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersama mengucap syukur oleh karena perkenanan Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan di malam hari ini, sekalipun kami lakukan dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua peran-peran kami, terkhusus saudara-saudara kami yang setia, tim multimedia, yang terus berupaya untuk memberikan peran ikut serta mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan mampukan mereka
dengan kekuatan dari Tuhan. Sehingga mereka di dalam ikut melayani, biarlah mereka mempersembahkan talenta-talenta mereka dengan penuh optimal demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong mereka satu demi satu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan bersama di saat ini. Tuhan, sekalipun amat sedikit, tetapi Tuhan tolong menerima bersama dengan segenap hidup kami. Jadikanlah itu menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitulah doa, permohonan dan sembahyang kami di saat ini. Pada nanti kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami dan kelanjutan keberadaan kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, hidup adalah penuh dengan perjuangan. Saat kita berjuang, kita menempatkan Tuhan di atas segala kepentingan yang ingin kita raih, maka Dia Tuhan yang akan menyediakan jauh lebih daripada apa yang kita butuhkan, dan Dia akan nyatakan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bersama kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 278 bait yang pertama dan ketiga. Bila sangka kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita, dan terima kasih. Tuhan memberkati.